Bicara tentang tanah Pasundan, ada satu nama yang selalu terukir dengan tinta emas, Prabu Siliwangi. Bukan sekadar raja, beliau adalah simbol keagungan, keadilan, dan kearifan. Masyarakat Sunda dikenal sebagai raja yang sakti mandraguna, pemimpin yang membawa Pajajaran ke puncak kejayaan. Dan yang paling melegenda, sosok yang erat kaitannya dengan macan putih. Siapa sebenarnya Sri Baduga Maharaja ini? Benarkah ia benar-benar bisa menghilang atau moksa? Tonton sampai habis untuk mengungkap fakta dan mitos sang raja legendaris. Prabu Siliwangi, nama yang kita kenal, sebenarnya adalah gelar kehormatan. Nama aslinya adalah Jaya Dewata, atau dikenal juga dengan gelar resminya yang tercatat dalam prasasti batu tulis, yaitu Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran. Beliau lahir sekitar tahun 1401 di Kawali, Galuh. Kakeknya adalah Mahaprabu Niskala Wastukancana. Gelar Siliwangi sendiri berasal dari kata silih dan wangi, yang berarti pengganti yang dapat mengharumkan nama kerajaan. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah sosok penerus yang diakui dan dicintai rakyatnya. Prabu Siliwangi naik takhta pada tahun 1482 Masehi dan memerintah selama kurang lebih 39 tahun. Di bawah kepemimpinannya, ia berhasil menyatukan kembali kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh yang kemudian dikenal sebagai kerajaan Pajajaran dengan pusat di Pakuan, sekarang Bogor. Masa ini sering disebut sebagai zaman keemasan Pajajaran. Beliau dikenal sebagai raja yang bijaksana dan adil. Bukti kejayaannya, Pakuan Pajajaran menjadi salah satu kota terbesar di Nusantara. Catatan Portugis bahkan menyebutkan Pajajaran memiliki pasukan yang kuat, termasuk 100.000 prajurit dan 40 pasukan gajah. Prabu Siliwangi juga membangun parit pertahanan dan fokus pada kesejahteraan rakyat, menciptakan stabilitas dan kedamaian yang luar biasa. Salah satu aspek penting kepemimpinan Prabu Siliwangi adalah toleransinya. Walaupun Pajajaran bercorak Hindu, beliau menikah dengan Nyi Subang Larang, seorang muslimah. Dari pernikahan ini, lahirlah tokoh-tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Mereka adalah Raden Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuwana, Nyimas Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Nyimas Rara Santang bahkan menjadi ibunda dari Sunan Gunung Jati, salah satu Wali Songgo. Fakta ini menunjukkan betapa terbuka dan damainya masa kepemimpinan Prabu Siliwangi terhadap perbedaan agama. Di luar fakta sejarah, Prabu Siliwangi dikenal melalui legenda dan mitos. Yang paling ikonik adalah hubungannya dengan macan putih konon. Beliau adalah seorang kesatria yang sangat sakti. Beberapa kesaktian yang sering diceritakan adalah kemampuan berjalan secepat angin, menghilang, hingga mengalahkan kawanan macan putih gaib yang kemudian menjadi pengikut setianya. Kisah paling terkenal adalah saat menghadapi masuknya pengaruh Islam yang dibawa oleh putranya sendiri. Karena perbedaan prinsip, Prabu Siliwangi memilih jalan lain. Ia dikisahkan melakukan moksa atau menghilang dari dunia fisik dan berubah wujud menjadi macan putih, sementara para pengikut setianya berubah menjadi macan sancang. Mitos ini menjelaskan mengapa Prabu Siliwangi tidak ditemukan makamnya dan tetap dianggap sebagai sosok yang hidup dalam dimensi lain, penjaga spiritual tanah Sunda. Meskipun banyak diselimuti mitos, jejak nyata Prabu Siliwangi masih bisa kita saksikan, seperti prasasti batu tulis di Bogor. Lebih dari itu, warisan terbesarnya adalah nilai-nilai kepemimpinan, adil, bijaksana, toleran, dan berani menghadapi perubahan. Ia menjadi acuan bagi pemimpin ideal di Tatar Sunda. Prabu Siliwangi membuktikan bahwa seorang raja bukan hanya dinilai dari luas wilayahnya, tapi dari kemampuannya
membawa rakyat menuju kesejahteraan dan menjaga kehormatan budayanya. Jadi, Sobat Sejarah, begitulah kisah Prabu Siliwangi. Raja yang faktanya adalah Sri Baduga Maharaja, namun legendanya tetap hidup sebagai Sang Macan Putih. Menurut Anda, bagian mana dari kisah Prabu Siliwangi yang paling menarik? Fakta sejarahnya atau kesaktiannya yang melegenda? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk konten sejarah lainnya, dan tekan tombol lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.